Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randu Prayogi dengan NIM 2012202359 dari kelas PAI 5L. Dengan dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih, Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Di sini saya akan membahas tentang istinbat. Pengertian istinbat. Istinbat berasal dari kata bahasa Arab istinbat yang berarti menggali atau menemukan sesuatu yang tersembunyi. Dalam konteks syariat, istinbat diartikan sebagai proses penggalian hukum Islam dari sumber-sumber utama hukum Islam. Para ulama usul fikih menggunakan metode ini untuk menemukan hukum dari Al-Quran, hadis, dan sumber hukum lainnya. Dasar hukum istinbat yaitu sumber dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat banyak isyarat yang mendorong manusia untuk menggunakan akal dan memahami teks-teks hukum secara mendalam. Bersumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Mengambil hukum langsung dari teks Al-Quran. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43. Yang kedua, hadis. Hadis Nabi SAW, apabila seorang hakim berijtihad dan benar, ia mendapatkan 2 pahala. Jika ia salah, ia mendapatkan 1 pahala. Hadis ini menjadi landasan penting bahwa upaya penggalian hukum dihargai dalam Islam. Sumber-sumber dalam istinbat. Yang pertama, Al-Quran. Sumber utama hukum Islam yang menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan yaitu Al-Quran. Yang kedua, hadis. Ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum. Yang keempat, qiyas. Analogisasi suatu kasus baru terhadap kasus lama yang memiliki kesamaan sebab hukum ilah. Berikutnya, metode istinbat. Istinbat dari Al-Quran menggunakan ayat-ayat dengan dalil yang jelas atau qat'i, atau penafsiran mendalam terhadap dalil yang tidak jelas atau zani. Istinbat dari hadis, memastikan validasi hadis atau keaslian sanad dan matan. Qiyas, melibatkan 4 komponen: ashal atau kasus asal, far atau kasus baru, ilah sebab hukum ketetapan hukum. Tahapan dalam istinbat. Yang pertama, identifikasi masalah. Menyusun masalah hukum yang akan diambil keputusan. Yang kedua, pencarian sumber. Mencari referensi dari Al-Quran, hadis, dan sumber lainnya. Yang ketiga, penarikan hukum. Menyusun hukum berdasarkan sumber yang ditemukan. Yang keempat, evaluasi. Memastikan kesesuaian hukum yang diambil dengan prinsip-prinsip Islam. Contoh-contoh istinbat. Yang pertama, contoh istinbat dari Al-Quran. Penarikan hukum zakat seperti dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, contoh istinbat dari hadis. Hukum jual beli berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, contoh istinbat dari qiyas. Penerapan hukum pada minuman khamar atau minuman keras. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.